Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Deka Wesa di podcast Telepon Tengah Malam. Hari ini kita ditemenin satu teman saya yang paling jago untuk menghibur orang, paling bisa aja semuanya tuh jadi hiburan. Teman saya di sini namanya Golden. Halo Golden. Halo. Halo ya. Terima kasih. Jadi Golden ini kita bakal ngobrolin apa ya? Dan kita ngobrolin hal-hal lucu selama Golden jadi apa deh kesibukannya sehari-hari? Sekarang kembali lagi ke profesi awal. Jadi driver. Dan saya yakin pasti banyak hal-hal lucu yang aneh yang nggak kepikiran. Nah sih bisa gitu ya Den ya? Ya begitulah. Banyak cerita, banyak pengalaman. Ya ibaratkan jalanan itu seperti sekolah. Sekolah, asik. Kenapa seperti sekolah tuh? Karena menurut saya pribadi, sekolah itu bukan hanya di dalam ruangan, tapi bisa saja di jalanan. Karena di jalanan itu lebih real kelihatan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang positif, dan mana yang negatif. Betul banget. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, sudah dari tahun berapa Den jadi driver ke profesi utama? Jadi driver dulu bermula dari 2018 tuh. 2018, oke. Berarti udah 18 sampai saat ini berarti 3 tahun ada ya? 3 tahunan ya? 3 tahunan. Terus dulu pas awal jadi driver tuh kayak apa ya? Minder kah gitu atau gimana gitu? Dulu memang disaranin sih untuk jadi driver online ya. Karena emang udah nyoba cari kerja banyak yang nolak. Dan ya mungkin gara-gara dari situ ya mau tidak mau untuk menjalani profesi ini dulu. Entah sampai kapan. Yang penting bisa mensyukuri dulu apa yang ada. Dibilang minder sih minder sebenarnya. Cuma ya kalau emang Tuhan nyuruh kita untuk ada di posisi ini, kenapa kita harus menolak, kan? Betul. Dan posisi ini juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu ya Dan ya. Betul. Bisa berdikari juga, bisa mandiri secara finansial gitu. Yang saya juga yakin ya apa ya, harian driver tuh kayaknya lebih gede gitu daripada bulanannya orang-orang kantor gitu ya. Pada masanya. Oh berarti kalau sekarang enggak? Gimana tuh? Sekarang anjlok semenjak pandemi nih. Berarti sekitar bulan Maret tuh udah drop aja, anjlok awal gitu. Pandemi 2020 berarti ya Maret berarti ya? Iya. Nah itu udah mulai berkurang lah, orang-orang juga udah mungkin mulai takut ya untuk kontak langsung sama orang lain. Dia kebanyakan orang-orang juga udah mulai berkurang kan pendapatannya karena banyak yang di PHK lah, atau mungkin harus tersingkirkan lah. Ya sebenarnya ngaruh sih itu untuk ke profesi yang lain, karena ya emang kita hidup kan saling membutuhkan. Betul banget. Tapi ketika misalnya pandemi kan kita PSBB dan lain sebagainya itu dari bulan Maret, terus bulan Juni itu kita sudah mulai pembukaan lagi tuh. Itu apakah dari Juni itu sampai sekarang tuh sudah menunjukkan tren yang bagus gitu? Dari awal pandemi sampai akhir tahun kemarin tuh udah mulai dibilang bagus tidak, dibilang jelek juga tidak, yang menurut saya netral, standar lah gitu. Terkadang ada, terkadang tidak. Cuma kalau misalnya kebutuhan dari misalnya masih mulai lanjut. Bangkit awal tahun 2021 tuh udah mulai lumayan tuh. Sudah mulai bagus berarti ya. Mulai keluar ya. Udah mulai berani, udah mulai berkerumun kembali gitu. Tapi ketika misalnya waktu ada pembatasan dan orang-orang secara umum jarang keluar rumah, kebutuhan untuk gosen tuh kan naik banget tuh ya.
Bener nggak? Atau Ya, betul. ngerasain kan? Apakah itu menutup istilahnya kerugian dari sektor misalnya Gojeknya sendiri, misalnya lebih banyak, Gojeknya mungkin sepi gitu, tapi gosennya tuh jadi makin banyak gitu? Waktu lockdown, kapan tuh lockdown? Lockdown tuh April lah ya, Maret April. April tuh gosen lagi bagus-bagusnya. Nah, Karena emang orang-orang kan butuh banget ya untuk yang ngirim barang, mungkin ngirim dokumen kerjaan mungkin ya. iya. Cuma terkendalanya tuh banyak larangan-larangan dari daerah-daerah tertentu yang menghambat driver tuh untuk sampai ke tujuan. Dan ya terkadang harus nyimpen motor di mana, rumah di mana. Ya itu sih resikonya gede banget sih sebenarnya, cuma ya mau tidak mau. Berarti misalnya di gerbang komplek tertentu ditaruh motornya di situ, terus kamu jalan gitu ke rumahnya gitu ya Den ya? Iya betul. Oke. Terus secara pribadi, takut gak sih sebagai driver yang istilahnya kontak dengan banyak orang, yang mobilisasinya tinggi, terhadap misalnya, gue terinfeksi apa enggak gitu kan. Sementara juga biaya tes itu suatu hal biaya yang besar gitu. Bisa jadi trip 1 hari itu sama dengan katakan 1 kali antigen gitu. Secara pribadi itu gimana? Dulu awal-awal ada pandemi sebenarnya panik ya sebenarnya itu. Dimana berita tuh memberitakan suatu penyakit tuh seakan-akan ini paling menyeramkan gitu. Betul. Ya, tapi ya kesini tinggal kembali ke diri kita masing-masing. Gimana kita mengikuti arahan dari pemerintah. Ya mungkin harus mempersiapkan kebersihan diri dan sebisa mungkin harus jaga jarak. Di awal-awal pandemi itu saya berpikir ya seperti itu. Terus makin kesininya mikirnya gimana? Apakah ada perubahan dari pribadi semakin gitu ya? Tidak sepanik awal-awal pandemi. Oke. Karena ya sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana kita mau menjaga diri kita. Betul. Dan kalau kita harus berdiam diri di rumah tanpa aktivitas kan itu juga merugikan diri kita ya. Cuma ya kalau kita mau keluar ya semua harus kita siapin dari rumah tuh. Entah memperhatikan kesehatan badan atau masker, sarung tangan. Ya begitulah. Istilahnya prokes juga tetap dijaga secara pribadi gitu ya Den ya? Ya. Terus kalau misalnya nih, gue mau nanya nih ya. Misalnya kan kalau misalnya kita pakai aplikasi gitu ya. Di situ kan ada tulisannya kendaraan sudah didesinfektan dan suhu sudah diperiksa gitu. Itu tuh bener gak sih? Atau misalnya sejak awal pandemi untuk bisa beroperasi tuh masuk dulu ke satu pool, dicek dulu suhunya, terus kendaraannya didesinfektan, atau itu sebetulnya cuma yaudah itu emblem doang gitu? Sebenarnya dari pihak aplikator juga udah nyediain untuk pool pengecekan suhu driver. Penyemprotan itu emang seminggu sekali dilakukan oleh aplikator dan emang harus dijadwalkan. Oke. Dan emang hukuman yang diterapkan oleh aplikator kalau tidak melaksanakan prokes itu driver nggak akan bisa narik atau nggak akan bisa jalan. Jadi ya sebenarnya emblem yang ada di aplikasi penumpang tuh ya emang benar. Sekarang kan driver juga kebanyakan yang divaksin tuh. Dan ya emang diwajibkan untuk menggunakan masker, dan pihak aplikator pun menyediakan itu. Masker, hand sanitizer, dan emang kalau ke pool dicek suhu dulu, dan nanti sama orang itunya akan disemprot motor para drivernya. Berarti sudah dipastikan aman lah ya Den ya? Insya Allah aman, cuma ya kita kan nggak tahu ya orang-orang tuh beda-beda ya.
Iya. Nah, mirisnya yang saya lihat nih sesama driver tuh kadang ya mengabaikan untuk menggunakan masker. maksudnya pakai maskernya sembarangan gitu ya? Ya, mereka nggak menggunakan masker yang semestinya, malah menggunakan buff. Ya, masker kain. Iya. Ya betul, itu kan nggak sepenuhnya bisa melindungi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kan? Betul. Ini yang saya ngelihat bahasanya kaku amat ya Den ya. Lu santai aja, kita santai aja. Enggak, jadi kan kalau berdiskusi saya lebih senang baku Pak. Di FYI ya guys ya, jadi kalau Golden tuh di kelas tuh nggak begini. Golden tuh kebetulan teman sekelas saya. Kalau di kelas tuh nggak begini. Gitu. Bahasanya beda lagi. Makanya ini kita push aja biar Golden mengeluarkan sisi aslinya gitu. Oke. Oh, saya menghargai acara Anda. Loh iya, tapi kita santai aja. Anda kira mengundang tamu yang jorang gitu Pak. Loh kan nggak minta jorang, mintanya santai. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan secara sisi driver tuh udah didisinfektan kendaraannya, suhunya selalu diatur, maskernya sudah disediakan, hand sanitizer juga sudah disediakan. Pernah nggak sih Den nemu konsumen yang emang secara prokes tuh meresahkan gitu? Nih orang kok santai amat nggak pakai masker gitu atau gimana gitu? Pernah nggak? Pernah sih, itu ada penumpang waktu itu naik tapi dia nggak pakai masker gitu. Terus? Entah dia lupa atau dia emang nggak peduli. Tapi ketika tengah jalan dia panik sendiri. Iya pasti. Jalan masker gitu kan? Iya. Dan ya alhamdulillahnya saya bawa masker gitu. Jadi ya inisiatif aja gitu saya ngasih ke penumpang itu supaya ya demi keamanan masing-masing gitu ya. Dan keamanan bersama juga tentunya. Tahu ya orang-orang kan tiba-tiba suka bersin lah. Nah, iya. Terus nempelnya di mana kan? Iya, kadang betul. kita ngupin mana-mana kan. Ini kayak aja. Iya kan. Tiba-tiba kita nyetir di depan, penumpang diem di belakang terus dia ngorong kan? Atau mungkin batuk. Ya kan kita nggak tahu. Iya makanya itu jadi satu. Ada nggak sih? Ya pasti ada gitu ya. Cuma sepengalaman mana ada nggak sih yang sampai annoying? Ada nggak sampai debat? Mas pakai masker dong misalnya mana kayak gitu terus dianya enggak saya nggak mau pakai masker, saya nggak percaya sama COVID gitu. Ada nggak? Oh kalau gitu nggak pernah sih, saya lebih menghindarkan perdebatannya daripada harus bertengkar sama yang nggak jelas gitu kan. Ngapain gitu mendingan. Betul. Itu hidup gitu kan, ngapain harus gue yang ngatur, gue paling ngingetin aja gitu kan. Betul, itu prinsip yang bagus banget. Pernah nih waktu lockdown nih, awal-awal lockdown tuh masih ya dibilang hari-hari gitu ya, lagi nongkrong sama teman-teman. Di satu warung lagi asik-asik ketawa-ketawa, tiba-tiba ada mobil berhenti. Terus? Pas mobil berhenti itu dikira mau nanya alamat. Iya, terus? Pas kebuka kaca, ternyata dia pakai seragam polisi gitu. Di situ satu-satu dimarahin. Dimarahin karena? Karena mengabaikan prokes gitu. Dan malah mementingkan kerumunan. Di situ udah mulai panik tuh kan. Iya. Aparat itu udah mulai keluarin HP tuh. Besok-besoknya udahlah kita nggak akan nongkrong lagi gitu kan. Udah istilahnya udah beberapa hari tuh nggak nongkrong. Cuma ya dibilang bahasa Sundanya aparat ini kurang baik ya menurut saya. Cuma ya saya tidak bisa menjelaskan, takut menjelek-jelekan. Oke. Istilahnya tidak mengenakan ya Den ya peristiwanya. Saya sih berpikirnya dia bukan memaki, cuma ya dia juga mengingatkan dan juga emang berkewenangan dalam bidang itu. Betul. Jadi saya tidak terlalu sakit hati gitu. Cuma yang bikin sakit hati biasanya wanita. Gitu ya? Wanita bikin sakit hati. Itu nanti ada pembahasan khususnya soal wanita ya. Kita pindah segmennya, nanti ada pembahasan khususnya. Oke. Kalau soal Gojek kan seperti itu ya. Kita mungkin mundur ke
tahun awal-awal gitu. Sekitar tahun 2018 tuh kan sekarang masih ada nggak sih zona merah gitu tuh? Sampai tahun ini gitu masih ada nggak sih? Maksudnya zona merah tuh Gojek nggak boleh masuk gitu. Oh, masih ada itu. Oh, masih ada? Masih ada dulu. Pernah tuh awal-awal baru 3 hari tuh. Baru 3 hari akun aktif. Ya. Lagi ngelewat di Jalan Pajajaran tuh dekat bandara ya otomatis. Ya saya sih pribadi nggak tahu zona merah dulu. Apa sih zona merah? Nah terus masuk aja ke dalam bandara. Masuk ke bandara. Konsumennya udah ada udah gini-gini gitu kan. Terus tiba-tiba bapak-bapak yang entah itu taksi, entah itu apa, pokoknya dia tiba-tiba nyegat gitu. Terus? Dan di situ kunci motor diambil, HP diambil. Wah udah di situ panik banget karena ada berapa orang ya waktu itu, ada lebih dari 10. Berasa nangkep maling gitu. Itu pengalaman yang paling sedih sih di situ. Soalnya digiring kayak maling. Apa sih, leher saya didengkek gitu kan. Oke. Nah udah gitu ya. Wah ditahan berapa jam ya? 1,5 jam kalau nggak salah diinterogasi. Terus disebutin peraturannya kan saya nggak tahu kan. Iya. Saya cuma gitu. Cuma ya di situ makin lama ya makin panik gitu kan. Ya udah. Dia ngeke HP saya harus diambil, harus ditahan di satu kantor polisi dan diambil harus sama pihak aplikator. Betul. Cuma ya setelah negosiasi yang begitu panjang, akhirnya mereka hanya minta imbalan doang supaya dilepas lah ya. Itu inti nama. Iya. Itu ya, udahlah kayaknya udah nggak narik dulu deh dari situ, udah mulai panik lah ya. Kalau ibaratkan keserang mental lah gitu kan. Kena mental men gitu kan, udah kena mental tuh. Jadi gila cuma gara-gara itu doang. Ya dari situ ya udahlah mulai menghindari. Mulai mau ngobrol deh sama para driver untuk cari info-info zona merah itu di mana aja kan. Terus ada pengalaman juga tuh disuruh jadi ojek pangkalan tuh. Disuruh jadi opang. Iya, itu di daerah mana ya? Gede Bage. Oke. Di pas mau jemput tuh sebenarnya udah ragu nih. Ini tempat sebenarnya zona merah sebenarnya. Cuma ya di jalan ya saya pastiin aja gitu kan. Ketika lagi di jalan saya tanya ini zona itu aman nggak? Terus kalau saya opang boleh nggak gitu kan? Ya namanya penumpang gitu kan, yang penting mereka sampai mereka hanya bilang boleh aja gitu kan. Cuma dia nggak memikirkan nyawa yang ngendarain motornya gitu. Betul. Kan. Nah pas sudah masuk ke perumahan itu banyak pangkalan tuh. Saya liatin dulu pangkalan dari jauh. Mereka cuek gitu kan, udah cuek. Terus pas balik lagi keluar, nah mereka langsung nih nyegat. Terus? Ya, yang namanya juga orang-orang ojek pangkalannya terkadang ada yang santun, ada yang tidak gitu. Dan ini kebetulan saya dapatnya orang yang tidak santun gitu kan, pakai Sundanya kasar lah. Terus dia milih maneh rek di dia lah atau maneh rek mayar denda gitu. Artinya orang memilih untuk di dia lah, saja mbak enagan. Terus? Pangkalan ngerasain gitu, walaupun dicuekin gitu kan, cuma ya nggak apa-apa, cuek aja gitu kan. Daripada keluar duit. Nah daripada keluar duit. Nah terus? Ya beberapa lama, udah 1 jam lebih gitu kalau nggak salah ya. Tiba-tiba dari ojek pangkalan bilang ya, lain waktu mah kalau mau nganter harus izin dulu atau harus tanya dulu, harus berhenti dulu. Nah dari situ kalau saya masuk zona merah, saya biasanya diam dulu di ojek pangkalan. Dan ya nanyain lah, boleh nggak gitu saya masuk ke dalam, boleh nggak saya bawa ini gitu kan. Nah dari situ ya saya udah mulai dari pihak ojek pangkalan yang di daerah Gede Bage ini bilang ya saheunteun nama ya bahasa eta. Dari situ saya mulai
menerapkan untuk kalau ada sesuatu itu harus ada bahasa. Betul. Mau ke ojek pangkalan, mau ke penumpang, mau ke siapapun ya itu harus ada bahasa, karena ya nggak semua orang bisa memahami apa yang kita pikirin. Yes. Terus berarti soal tadi ya ke Opang gitu. Berarti datang ke situ. Misalnya kalau Opang tuh masih nyegat nggak? Istilahnya kalau nggak bawa penumpang, maksudnya kita ngirim barang nih. Itu tuh dicegat juga nggak sih, Den? Atau gimana? Ada sih beberapa daerah yang mewajibkan untuk helm driver tuh dititipin di ojek pangkalan. Jadi masuk ke daerah tersebut tuh nggak boleh pakai helm. Oke. Sebenarnya ojek pangkalan tuh mereka beralasan titip helm supaya kita nggak ngambil penumpang. Dan lalu sebenarnya ketika kita udah mau ngambil helm ya mereka minta duit. Sumbangan gitu. Iya. Dalih untuk sumbangan lah, untuk apalah ya, seikhlasnya ya itu urusan pribadi mereka ya, mereka mau nyalurin kemana juga yang penting mah ya saya mah lebih mengutamakan sama sendiri gitu kan. Betul. Dan itu masih ada sampai sekarang. Masih, cuma ya nggak seganas tahun-tahun 2018, 2019 gitu kan, kayak tahun-tahun kebelakangnya. Cuma kesini ya orang-orang juga mulai capek mungkin ya, terus ojek pangkalan juga mulai paham gitu kan. Ya masa sih udah bertahun-tahun hidup masih aja gitu-gitu pikiran kan. Betul terus, banget. Keladai gitu kan. Ya udah nggak seganas kemarin-kemarin lah intinya. Nggak semenyeramkan kemarin-kemarin. Iya, nggak menyeramkan tahun-tahun awal ada ojek online kali ya. Ya, betul. Terus ngomongin Opang nih, ada nggak sih pernah ketemu misalnya rekan sesama driver yang iya orang tuh dulu sebelumnya Opang gitu, ada nggak? Pernah. Dan pernah saya ajak ngobrol ya, alasan mereka untuk memilih ojek online ya karena mereka juga mereka butuh pendapatan yang lebih intinya. Dan di dalam hati saya berpikir ini orang ini bagus nih, dia mau berpikir ke depan gitu, enggak stuck pada pemikiran dia yang harus menjadi ojek pangkalan yang harus menunggu bola gitu kan. Kalau ojek online kan menjemput bola. Betul. Keuntungan juga lebih besar lah, walaupun nggak sampai 50.000 juga setidaknya adalah pendapatan mah. Ya kebanyakan dari orang-orang kabupaten tuh rata-rata yang jadi ojek. Karena mungkin kalau yang di kota tuh rata-rata udah pada join. Oh gitu ya. Ya. Jadi istilah nama Opang tuh yang mungkin masih ekstrim gitu tuh malah yang di kabupatennya gitu ya, Den ya. Nah, di kabupaten ya begitulah, kadang rata-rata motornya kan motor seadanya. Iya. Gua enggak gitu kan ya, bukannya menjelek-jelekan, cuma ya ini mah hanya penilaian yang saya lihat gitu selama di jalanan. Ya, yang dilihat dan pasti ya sorry to say nggak masuk ke ada syaratnya kan ya untuk daftar driver tuh motornya minimal tahun berapa yang kayak gitu kan ya. Oke. Selama 3 tahun jadi driver, Den, hal paling muncul orang Sunda teh kumahanya ngomongnya hal paling absurd gitu. Misalnya disuruh bawa TV 43 inch atau misalnya dapat customer yang kalau misalnya kita ngelihat di medsos tuh ada tuh yang mesen Gojek misalnya, Pak saya mau pulang malam tolong anterin aja dipepetin gitu. Atau ada yang lebih absurd dari itu nggak? Dari sepengalaman mana? Orang pernah sih dapat penumpang yang laki-laki gitu ya. Ya mungkin dia entah homo, entah bagaimana. Terus kalau di jalan dia megang perut driver kan. Jadi meluk gitu ya. Ya, dan enggak biasanya mereka tuh tangannya juga jalan-jalan gitu kan, entah ke paha, ke kemana lah gitu kan. Cuma ya dari situ orang sebagai driver juga nggak bisa marah gitu kan, karena customer itu masih nama orang masih ada tercantum di HP customer gitu kan. Iya, betul. Masih
atau komentar yang tidak-tidak. Kayaknya ya saya lebih berdoa dalam hati hanya gara-gara nepi gitu kan. Karena ya panik lah gitu kan. walaupun terkadang saya brengsek gitu kan, tapi ya panik gitu kan. Ya apalagi di grepe-nya kan sama cowok gitu ya. Kalau misalnya sama cewek pernah nggak yang kayak gitu? Sama cewek untuk yang perihal begitu tidak pernah ya. Paling ya apa ya? Saya pernah menemukan penumpang rasa pacar gitu. Oh gitu, maksudnya gimana itu penumpang rasa pacar? Jadi jalan tuh berasa pacaran gitu. Padahal ini orang nggak kenal, tapi dia nyambung ngobrolnya satu frekuensi gitu. Oh, terus habis itu lanjut chat lagi, minta nomor WA apa gimana? Nggak semuanya lanjut ya. Berarti banyak dong yang kayak gini, karena nggak semuanya lanjut gitu. Yang rasa pacaran tuh banyak. Iya, karena ya ada juga yang sekedar butuh diantarin lah, untuk apalah gitu kan. Jadi ngagawe kenungkul gitu. Teman. Nah ya kan pada kala itu saya memiliki seorang kekasih, jadi saya keringatan. Jadi masih eling gitu ya. Insya Allah masih eling gitu. Bakal lama gitu. Oke. Yang paling aneh itu kalau misalnya gosen gitu, ada barang yang disuruh bawa kucing atau bawa kadal gitu, ular gitu. Bawa burung apa ya namanya? Pokoknya itu burung bagus, burung mahal, itu kandangnya juga berat itu. Oke. Oh, ada kandangnya, untungnya dikandangin. Nggak mungkin bawa langsung burungnya kan susah. Yang bisi kan customer kan ya wae. Nempel burung. Kan ada. Ini burung customer ya. Oke. Jadi bawa burung tuh kayaknya dia mau dijual tuh. Mungkin gara-gara jauh jadi pakai gosen, itu benar-benar merepotkan itu. Karena ya bawa sangkarnya tuh kayak bawa tas. Oke. Mending kalau sangkar kecil ya digituin. Mending kalau kecilan ini ternyata besar dan burungnya kasihan gitu kan. Kalau ada jalan jelek kan harus gugur-gugan gitu. Betul. Kalau burung bisa ngomong malah launan gitu kan bisa. Launan orang jak ajli gitu kan. Bisa wae. Iya. Terus orang pernah mawa TV tuh. Mawa TV 2 kali kalau nggak salah. 2 kali. Berapa ya? 40 in gitu. Pokoknya gede itu. Itu barang dari, kayaknya dia beli online shop. Pakai gue antarnya. Dan ya emang kalau dari online shop menurut saya ongkosnya terlalu murah. Dan Mannya terlalu besar lah. Lebih menguntungkan ke customer dan tidak menguntungkan pada driver. Betul. Itu kan karena kalau bawa TV kadang ada yang kayak tas gitu pakainya. Kalau nggak ada yang simpan di depan gitu kan. Kalau di depan kan kasihan selangkangan Pak. Iya, berat itu kan. Iya. Ngangkang terus. Langkang terus jadi lebar, jadi kan masuk angin. Terus, gue mau, kadang juga dapat sih kalau bawa barang-barang gede gitu, kadang suka dapat bonusnya lah gitu, kadang tip, ungkapan terima kasih lah, walaupun nggak besar, cuma jadi itu berharga lah. 1.000-2.000 juga berharga. Ya setidaknya orangnya sadar gitu, aing teh geus ngahesekeun gitunya. Nah tapi terkadang aya wae nu teu mikiran gitu nya. Pokoknya mah hayang nepi we intina mah gitu. Contohnya gimana tuh? Pernah bawa keripik tuh waktu itu kan, keripik walaupun ringan tapi kan kalau perjalanan jauh kan rusak gitu. Betul. Jadi crackers. Kaki kita yang nggak sengaja ketendang lah, atau mungkin kena polisi tidur lah. Gitu kan, takutnya driver yang disalahin gitu kan. Ya itu mau nggak mau sih. Terus pernah bawa pembungkus barang-barang pecah belah, apa tuh namanya? Bubble wrap. Plastik. Itu pernah buat itu kan bawa wrapnya, tapi yang masih panjang. Panjang banget.
Masih panjang apa yang dilipat jadi tebal kayak bantal gitu? Yang pokoknya jadi satu bal. Nah, iya. Gitu kan. Nah, itu pernah bawa dari Antapani itu ke Cimahi. Alah. Itu benar-benar repot karena ya kalau belok itu kan panjang tuh bisa adu-adu sama orang yang di belakang gitu kan. Ada juga orang-orang yang megang-megang gitu kan, takutnya rusak nanti driver disalahin gitu kan. Dipegang-pegang sama orang di jalan dipegang-pegang, Den. Kalau macet kan otomatis motor kita berdempetan kan. Iya, tapi orang secara sukarela memegang gitu kayak gitu. Orang yang iseng mungkin kan ya nyobek-nyobekin plastiknya lah, apalah ini naon sih gitu kan, yang dipletek-pletekin teh. Eta. Dan eta nganter ke Cimahi gitu. Dan ternyata di Cimahi juga anu jual eta. Terus dalam pikiran orang manehna beli jauh-jauh kudu ka Antapani gitu kan. Iya, padahal kalau dihitung-hitung pasti endingnya juga sama gitu. Harga akhirnya pasti sama. Adanya yang nggak membaca tokonya di mana, entah dia juga mungkin emang udah langganan ya, gitu juga nggak tahu sih. Iya. Tapi aya we nya nu kitu banyak. Aya wae. Itu terus aya wae pang anu driver teh kudu neangan alamat sorangan. Jadi kudu nuturkeun titik nu geus aya di aplikasi. Dan ya dia teh menjelaskannya kurang detail menurut orang namanya, karena ya dia hanya menyebutkan rumah saya sebelah rumah Pak RT gitu kan. Emang cuma satu gitu kan. Nah itu drivernya harus nyari gitu kan. Itu saya pernah di daerah Rancamanyar kalau nggak salah tuh. Iya. Numpang kayak gitu, masuk ke gang. Dan benak saya gang ini enggak banyak cabang gitu kan. Iya. Tapi masuk ke dalam gang cabangnya banyak. Terus dia jelaskan rumah saya sebelah rumah Pak RT, udah intinya itu. Dan dia nggak jelasin apa-apa lagi. terus ketemu. Di situ saya ngikutin feeling aja. Nanti nama kumaha aing gitu. Itu kayaknya paling muter balik gitu kan rute awal. Gitu. Dan ya akhirnya juga ketemu dan dia bilang, oh mas hebat bisa nemuin alamat saya gitu kan dengan mudah. Ketawa gitu kan. Dan lalu dia komentarin di aplikasi juga nyari alamat bagus. Drivernya hebat, bisa cepat nemuin alamat gitu kan. Aneh tak apa orang neangan alamat mana gitu kan. Makanya orang kudu neangan RT nepi ka 12345 genep gitu kan, mau mungkin gitu. Saya sambil minumnya haus. Iya mangga. Kita santai aja, ngobrol santai kita. Edisi episode kali ini kita obrolannya santai karena sama Golden. Buat teman-teman yang udah tahu Golden gimana, yang belum tahu ya nonton aja, ntar juga tahu Golden gimana. Oke. Satu hal yang selalu orang heran gitu ya. Sebetulnya driver tuh kalau nyari alamat gimana sih, maksudnya pinpoint Google Maps tuh kan belum tentu akurat ya. Kadang dia udah pinpoint di sini ternyata rumahnya 200 meter ke sana, 200 meter ke sini gitu. Nah, untuk menemukan tempat itu tuh gimana gitu. Karena kadang kalau di rumah orang secara pribadi ya, kebetulan di sampingnya ada toko gitu. Toko yang ada di Google Maps, jadi orang bisa nebeng gitu kan. Kirim aja ke toko ini, rumah saya sebelahnya warna pink nih kan, tembok gua warna pink nih. Nah, kalau misalnya rumahnya di gang tuh mana nyarinya gimana Den gitu? Lamun di gang ya menurut orang di gang tuh kan tetangganya masih saling kenal. Entah RT mana juga biasanya kenal lah gitu atas nama ini. Dan ya orang juga suka nanya-nanya gitu ya, emang bagus di dalam gang tuh kekeluargaannya ada gitu dan emang saling kenal, nggak apatis gitu, nggak cuek gitu kan sama tetangga. Ya alhamdulillahnya ya kadang ketemu, kadang tidak, kadang bikin emosi gitu kan. Cuma ya orang emosi kepada customer gitu karena ya orangnya masih butuh kerjaan gitu. Jadinya orang mah ya jika di depan customer ya orang pura-pura bahagia gitu, pura-pura baik gitu kan. Entah orang disebut munafik entah kumaha, tapi ya orang lebih baik seperti itu gitu, menutupi keemosian orang gitu kan.
pas di jalan pukul lutus gitu. Ya iya, cuma kan itu bagian dari profesionalisme yang dijaga juga kan Iya. gitu ya. Oke, itu kan yang bagian kocaknya nih. Ada nggak sih Dan selama jadi driver bagian yang bikin terenyuh gitu? Bikin terenyuh. Kayak anjir gitu. Pernah sih dia mesen GoFood kalau nggak salah waktu itu. Ketika udah dianterin, saya berpikirnya ketika saya chat tuh penumpang tuh biasa-biasa aja, kayak penumpang pada biasanya gitu. Tapi ketika sampai di lokasi, ternyata penumpang ini penglihatannya kurang bagus. Oke. Dalam hati saya bertanya, ini di rumah emang dia tinggal sendiri gitu, nggak ada orang yang mau bantuin dia gitu kan? Jadi di situ saya berusaha untuk melayani dia dengan baik, walaupun saya hanya dibatasi oleh pagar gitu kan. Jadi ya saya bertanya, ya apakah bisa Pak, atau mungkin saya harus masuk rumah, atau mungkin gimana. Nah ya itu sih bikin terenyuh banget gitu hati ketika dia harus memapah-mapah mencari-cari jalan untuk mencapai pagar gitu kan. Ya pada intinya saya benar-benar sedih sih lihatnya dari situ. Terus juga pernah ada nenek-nenek nih yang terima GoFood. Banyak sih nenek-nenek, kadang ya anaknya entah cucunya yang mesen tapi yang nerimanya neneknya lah, entah yang mungkin bapak ibunya yang udah tua banget gitu kan. Betul. Di dalam pikiran saya, kenapa nggak yang muda aja gitu, atau yang mungkin yang emang masih seger gitu harus nerima atau menerima si driver itu gitu kan. Iya. Apa harus nyuruh ke orang tua gitu kan. Ya di situ sih saya nggak bisa harus memprotes ke si ibunya, Bu kenapa nggak anak ibu aja yang ngambil gitu kan. Nggak mungkin Piraku gitu kan, gue kalau digapok ngerulan cangcut tak mau. Nah gini ini golden yang aslinya ya. Ya oke. Itu kan tadi bagian yang tersedihnya ya Den ya. Orang tadi yang selalu kepikiran adalah customer rasa pacar Den. Ini tuh, dan tadi Banes secara eksplisit bilang bahwa ini tuh gak sekali dua kali. Ini tuh sering gitu kan. Maksudnya rasa pacar tuh di jalan ngobrol. Maksudnya kalau orang secara pribadi di jalan tuh susah ya. Mohon maaf gitu ya. Susah mendengar pertanyaan driver gitu. Jadi kadang cuma iya aja gitu. Jadi kalau misalnya Maneh yang dengan pengalaman ini tuh intens gitu. Ngobrolnya kayak pacar gitu. Iya, menurut orang intens karena ya nggak banyak sih sebenarnya, cuma beberapa orang aja yang mau untuk berinteraksi sama driver tuh. Kadang ya bisa menjadikan driver itu teman curhat mungkin kan, atau mungkin tempat dia bertukar cerita ketika dia pulang kerja. Gitu kan. Dan terkadang saya juga jadi harus memberikan solusi juga gitu, dan harus merespon juga. Merespon itu bukan hanya iya, tidak, atau mungkin ketawa kecil gitu kan. Ya betul. Tapi saya juga bisa jadi tempat cerita juga untuk para penumpang. Tapi dari yang kayak gitu ada nggak sih kepikiran sampai diseriusin gitu? Kan sekarang susah nih ya mungkin nyari nomor customer nih kan, dulu masih gampang tuh. Kalau sekarang ada nggak sih yang boleh gak sih sampai minta HP gitu, minta nomor HP gitu? Gak minta HP-nya sih, jahat banget. Kalau orang sih enggak ya, untuk sampai ke situ sih enggak. Karena ya menurut orang itu juga masuk ke dalam etika. Karena ya orang gak mau menjadi orang yang naon sih jalan masuk asik gitu kan, naon sih ya kesopan gitu kan. Orang embung gitu. Ada customer yang menilai orang seperti itu. Jadi ya ketika orang tertarik sama konsumen ini ya ini hanya sekedar konsumen aja, nggak bisa diajak serius gitu kan. Cuma ketika diajak untuk serius pun ya saya berpikir kerjaan saya seperti ini gitu, nggak, terkadang ada yang menerima, ada yang tidak, dan kebanyakan ya mungkin tidak menerima menurut orangnya. Iya, tapi kan setidaknya ketemunya kan di kondisi sedang naik
ojek online gitu, dan orangnya juga udah tahu kalau orangnya mau, berarti tidak menutup kemungkinan untuk iya gitu Dan. Ya cuma saya belum menemukan sampai saat ini. Oh belum, oke. Gitu, cuma kalau nemu di medsos nih kadang orang-orang kok seberuntung itu gitu kan. Iya. Sampai ada yang nikah lah, mungkin aja banyak banget pacar. Kenapa orang-orang bisa gitu kan? Mungkin orangnya belum melewati fase eta. Ya semoga segera dipertemukan ya. Semoga yang terbaik segera datang. Ya kemarin berarti belum yang terbaik ya Den ya? Kemarin hanya untuk tahap pendewasaan. Pendewasaan, sedap. Terus berarti udah beres nih si galau-galaunya. Untuk saat ini galau-galau, nggak segalau kemarin sih, nggak terlalu berlarut-larut lah. Karena ya kita hidup kan harus maju nih. Betul. Masa harus diam-diam itu harus cicing di kamar gitu kan, cicing bolohok gitu, ini kan banyak gitu kan. Oke. Terus tambahan gitu menatap masa lalu yang sudah berlalu gitu. Ya udah gitu. Sedih ya kayak gitu, nggak kemana-mana. Udah bukan untuk galau-galau lagi ya, ini memang untuk menata masa depan. Oke. Golden tuh 21 ya, 2 tahun, beda 2 tahun sama gue ya. Tahun ini 20 21. Satu, cuma teman-teman saya ngiranya saya bapak-bapak gitu Pak. Oh, saya nggak nilai di situ sebetulnya. Saya mau nanya ke pertanyaan serius. Kok saya bohong Pak? Ya, jadi udah dari umur 18 sampai sekarang ke 21. Ada nggak sih selama bekerja tuh apa ya, pelajaran yang bener-bener apa ya, ngena gitu selama bekerja jadi driver tuh, kayak pelajaran yang betul-betul ngena gitu? Apa ya? Kejujuran sih intinya mah. Dan tanggung jawab sama apa yang kita bawa, sama apa yang kita titipkan. Misalnya kan customer tuh apa? Waktu sekolah masih aktif tuh kan? Iya. Banyak orang tua nitipin anaknya ke driver. Oh iya, betul. Dan itu saya merasa saya tanggung jawab atas anak ini gitu kan. Kalau ada apa-apa ya saya harus bertanggung jawab. Betul. Dan ya yang saya tangkap dari ini tuh, kita harus bertanggung jawab, kita harus jujur, dan yang sebisa mungkin kita juga harus menjaga etika kita dalam bicara. Karena ya nggak semua driver itu bisa aja menjaga ucapannya ketika emosi, ketika mungkin dia lagi ada masalah di rumah lah, entah di jalanan, mungkin ya. Betul. Misalnya customer itu diimbas buat atau pelampiasan lah. Dan ya saya lebih mementingkan itu, tanggung jawab dan kejujuran. Apalagi kan kita bawa barang-barang yang berharga. Contohnya anak aja itu kan berharga banget buat orang tuanya. Iya, betul. Ya di situ saya belajar jadi bapak gitu kan. Secara tidak langsung. Tidak langsung, iya. Secara langsungnya kapan? Secara langsungnya kapan, Den? Langsungnya belum tahu nih Pak, karena belum ada hilal ya nih. Karena yang udah ada yang datang pergi gitu. Ya hidup kan begitu, kayak Gojek ya, aja, datang pergi juga. Terus saya juga di driver tuh nggak selama jadi driver nih. Oke. Sempat ikut pengawalan ambulan, terus orang-orang yang di jalan yang kecelakaan gitu kan. Oke. Dulu berapa lama ya? Enggak. Tahun 2020-an saya mulai ikut dunia escorting pengawalan ambulan. Nah, kalau ya, escorting tuh sebetulnya dia kayak dibentuk sendiri kan, bukan dari aplikasi kan? Memang kalau misalnya, atau gimana sih sebetulnya? Biasanya kan ini driver tuh banyak tuh ya, dan driver tuh kan dari berbagai pengalaman. Biasanya driver tuh ada yang menciptakan kelompoknya sendiri untuk dunia escorting, dunia respon cepat lah. Respon cepat di sini tuh kalau ada laka lantas ya kita
turut serta gitu, entah kita menghubungi PMI lah atau mungkin membantu dengan P3K yang ada gitu kan. Dan kebetulan orang aya P3K di motor tuh untuk untuk ngobatin orang-orang yang kecelakaan lah gitu. Iya. Dan ini tuh P3K ini disediakan oleh kelompok yang orang ikuti sekarang gitu. Walaupun orang enak tidak begitu aktif, cuma ya orang setidaknya pernah mengalami untuk menolong orang, terus mengobati orang yang terluka ketika harus jatuh di aspal gitu kan, karena jatuh di aspal itu tidak seindah jatuh cinta gitu Pak ya intinya. Tapi jatuh cinta juga ujungnya galau juga ya Den ya kalau nggak salah. Karena hidup tuh bukan tentang bahagia aja. Kita harus menikmati sedih juga. Oh gitu. Ya betul. Begitu Pak, betul. Kamu harus contoh itu ya. Contoh gimana? Jadi ketika kamu jatuh cinta dan kamu harus kandas gitu kan, kamu nggak usah terlalu lama berlarut-larut sedih. Tapi kita harus bisa bangkit. Ini ngalor ngidul ya Pak ini. Nggak apa-apa. Ceritanya. Nggak apa-apa. Nggak nyambung Pak, nanti orang-orang denger nggak apa. Loh kan kita tema besarnya tuh jalanan bercerita, tapi kan selanjutnya kan bebas aja gitu. Terus berarti saya untuk pernah iya nih nolong orang rekan komunitas saya. Halo, ke mute. Nggak ada suaranya Den. Halo, udah ada suaranya? Udah. Halo. Sudah. Iya. Pernah nolong orang juga ketika kekurangan darah nih, harus butuh darah gitu kan. Oke. Ikut serta ke PMI gitu. Walaupun nggak ikut serta bagaimana mekanismenya, cuma ya saya tahu gimana caranya kalau kita kekurangan darah lah. Kalau kita butuh darah ini kita harus kemana gitu kan. Ya itu juga menurut saya ilmu untuk saya. Kalau ada orang yang membutuhkan darah tuh ya harus emang datang ke PMI gitu, bukan umbar-umbar atau mungkin upload di medsos gitu kan. Karena ya emang PMI pusatnya ya stoknya darah gitu. Betul. Kan. Jadi ya kadang suka sedih juga sih lihat orang-orang yang update butuh darah inilah, butuh darah itulah, tapi nggak ada yang respon gitu kan. Padahal kita udah ada PMI gitu yang menyediakan stok itu gitu kan. Ya cuma kan mungkin stok darahnya juga lagi nggak ada di PMI, makanya akhirnya muncul juga ke medsos gitu, makanya dibutuhkan darah ini gitu kan. Iya, betul. Berarti sistem yang escorting itu tuh sebetulnya swadaya dari driver sendiri untuk minimalnya driver. Kalau misalnya yang ambulans tuh beberapa orang ngelihat kayak Gojek tuh juga bantuin escort tuh, itu bagian dari tugas escorting atau itu aksinya driver itu secara pribadi gitu. Misalnya untuk kasusnya ambulan gitu. Ada yang secara pribadi, ada yang emang sistemnya japri grup. Oke. Di grup tuh minta tolong lah untuk pengawalan ambulan kesini gitu kan. Tapi jika saya ikut dari sesi pengawal ini ya emang penuh emosi dan penuh nyawa juga taruhan. Betul. Nah, ketika ambulan lagi urgen-urgennya gitu kan, tapi kan kebanyakan orang Indonesia nggak memahami bunyi sirine. Iya. Kadang sirine itu ada beberapa macam kalau nggak salah tuh, ada yang urgen, ada yang emang lagi mau jemput, ada yang bawa penumpang gitu kan, itu bunyinya beda-beda. Oke. Dan ya saya benar-benar emosi ketika ada di jalanan salah satu pengendara lain yang tidak memberi jalan gitu. Karena ya orang pengendara itu berasa tidak berpikir ambulan ini membawa penumpang apa gitu kan. Iya betul. Pernah lah ya dimakan sama pengendara lain lah, entah diajak berantem lah gitu kan. Cuma ya nggak bisa harus bisa mungkin harus profesional gitu kan. Iya. Gak usah mengedepankan ego. Betul, kembali lagi ke tugas gitu kan.
Tapi secara pribadi pernah berarti ngawalin ambulan gitu? Pernah sih, cuma nggak terlalu sering ya. Paling ya kalau emang lagi mau aja. Karena ya prioritas utama tuh pribadi sendiri Iya sebenarnya. betul. Kondusifin dulu diri sendiri, baru kondusifin dulu orang lain kan. Benar banget. Intinya itu. Dan saya lebih mementingkan kondusif dulu diri sendiri. Kalau emang diri sendiri udah kondusif, ya baru kita bisa bantu orang lain. Iya gitu kan. betul. Dan cuma beberapa kali ya, nggak terlalu sering sih dibilang, cuma beberapa kali kalau lagi mau aja. Karena emang saya juga lagi butuh uang kan waktu itu. Iya. Terus nggak harus ikutin sesi pengawalan, karena kan sesi pengawalan ini nggak ada yang memberi upah. Timbul dari hati. Komandonya tuh dari hati gitu. Dan memang, ya intinya yang saya tangkap ya mungkin akan pahala yang besar. Udah mau bisa membantu orang lain, bantu urusan-urusan orang lain, itu ya saya udah seneng akan itu. Berarti memang itu tuh gerakannya swadaya aja gitu ya, nggak ada dananya, hanya kebetulan mungkin di sekitar tempat itu dan akhirnya dibantuin untuk escorting gitu ya. Iya. Dulu juga pernah sih di daerah Jalan Asia Afrika tuh pernah, kan lagi macet-macetnya dan ada ambulan. Itu saya lagi sendiri, lagi bawa orderan. Iya. Dalam pikiran ini saya bantu jangan gitu kan. Kalau nggak dibantu kasihan gitu kan orang di dalamnya. Jadi ya saya memutuskan untuk membantu. Di situ saya sendiri dulu nih, dari sendiri dulu, tiba-tiba mulai ada 1 orang, 2 orang, mulai ada yang bantu gitu kan. Jika udah mulai banyak ya udah saya berhenti gitu, dilanjut orang yang lain gitu kan. Saya hanya bantu sini aja gitu kan. Nggak harus sampai ke tujuannya gitu. Berarti escort yang kayak gitu juga kirain saya hanya driver yang istilahnya lagi tidak ada angkutan gitu, tidak ada customer gitu. Ternyata yang ada customer juga ya sebisa mungkin ya gitu ya. Yang ada customer sebisa mungkin. Kalau emang searah ya mending dibantu lah. Kalau emang nggak searah ya mau tidak mau ya utamain dulu tugas awal. Jangan kita mengorbankan tugas awal demi membantu yang susah gitu kan. Iya. Ya dampaknya juga entah kita dimarahin lah sama customernya, entah gimana gitu kan. Pada intinya prioritas. Betul. Selama jadi driver tuh udah berapa cewek yang digayat Den? Di apa? Udah sama Mane, udah berapa cewek yang sama Mane ketika Mane sudah jadi driver? Cewek yang jadi apa dulu nih? Jadi pacar. Nggak ada sih. Nggak ada benar. Karena yang kemarin? Oh yang kemarin mana? Yang dari SMK tuh bukan nggak termasuk? Itu sebelum jadi driver Pak. Oh oke. Sekolah itu Pak. Masih dari sekolah terus sampai keterusan jadi driver gitu ya? Ya manjang gitu Pak. Cuma emang udah cinta lama. Terus gimana kabarnya sekarang? Sehat? Alhamdulillah hubungannya sudah kandas. Kenangannya masih ada, tapi tidak perasaannya. Perasaannya masih ada? Perasaannya tidak sehebat dulu. Sekarang lagi fase-fase di mana untuk terus berjalan, move on, oke. Dan bukan perihal melupakan, karena kalau kita bertujuan untuk melupakan orang itu nggak akan lupa-lupa. Sesekali akan ingat, cuma gimana kita menanggapi itu, kita boleh mengenang masa lalu yang ada, tapi tidak dengan perasaannya. Super sekali. Ibarat membaca buku. Gimana tuh? Karena kita kan berhubungan sama seseorang tuh ibaratkan buku gitu ya. Menurut saya udah selesai baca buku itu. Waktunya jadi pindah buku yang baru, walaupun emang hilang gitu kan. Terus apa sih?
selama kan yang kemarin udah beres nih. Terus sekarang lagi nyari lagi gitu. Sekarang lagi nyari Pak, cuma apa ya? Mungkin orang ini bukan yang terbaik buat saya, jadi orang ini sudah hilang. Hilang lagi, kandas lagi gitu. Hilang lagi, jadi saya harus merasakan kehilangan lagi. Tapi tidak sehebat kehilangan dulu-dulu. Gitu. Karena ya saya terlalu mengharapkan pada manusia. Nanti takut dihantam oleh Tuhan. Nanti Tuhan cemburu kan? Kita nggak tahu. Kita digambar sama Tuhan aja. Hancur semuanya kan? Udah pernah. Udah sama digambar cewek, udah sakit gitu kan? Digambar sama Tuhan, sakit. Oke. Gitu kan? Tapi kalau misalnya tadi ya dibahas ya Den ya. Sebetulnya cewek tuh udah nemu belum sih kayak cewek yang dengan profesi maneh seperti ini gitu ya. Yang sebetulnya duitnya orang yakin banyak banget gitu. Uangnya relatif banyak gitu untuk jadi driver tuh. Perharinya aja bisa berapa ratus ribu, katakan ya tergantung nariknya berapa kali. Cewek tuh kayak memandang sebelah mata gitu kah atau gimana? Kalau sebelah mata sih, saya nggak pernah berpikir seperti itu ya, karena gimana kita menilai dari perspektif mana. Kalau kita berpikir kita dipandang sebelah mata, kita sewujon dong jatuhnya. Iya betul sih. Saya lebih berpikir kalau emang ya mungkin dia tidak menerima tidak menerima saya seperti ini, ya mungkin ada yang lebih baik yang harus dia kejar gitu kan. Ya udah, kita nggak usah kejar mati-matian apa yang tidak dibawa mati. Sedap. Quotes of the day. Ya. Nanti tulisinnya dihandap ya, dihandap. Thumbnail nanya gitu. Oke. Terus secara pribadi ada nggak pesan khusus gitu? Misalnya kita pasti pendengar yang ada di sini tuh, pendengar dan yang nonton tuh pasti kan juga akan menggunakan jasa ojek online nih. Ada nggak pesan khusus yang kayak lu tuh gini loh sebagai driver, ada nggak pesannya apa gitu buat kita semua yang mungkin kemungkinannya sangat besar untuk jadi customer ojol? Pesan yang terbaik adalah hargailah usaha driver tersebut untuk memenuhi kemauan para customer. Intinya menghargai dan memahami dan mengerti, intinya itu aja. Gak usah panjang lebar, karena ya ketika sudah dihargai, sudah dipahami, sudah mengerti, ya sama-sama enak pada dua pihak. Kalau satu pihak hanya tidak memikirkan kondisi driver atau kondisi di jalanan, ya itu hanya menguntungkan satu orang aja, tapi tidak menguntungkan dua-duanya. Pada intinya menghargai dan mengerti. Yang jelas saling menghargai, bukan sebagai customer dan driver, tapi sebagai sama-sama manusia gitu ya Den? Iya, betul. Kalau bisa memanusiakan. Gimana? Harus bisa memanusiakan manusia. Sedap. Intinya mah itu. Gitu ya teman-teman ya. Dan kalau bisa ordernya jangan aneh-aneh ya. Tolong dipikirin juga, driver tuh juga punya batas gitu ya. Batas dan punya hati. Terus secara pribadi ada yang mau disampaikan mengingat Golden sekarang sedang mencari? Ya biarkan datang sendirinya aja Pak. Biarkan mereka menilai dengan sendirinya. Karena percuma saya menyebut-nyebutkan atau membagus-baguskan diri saya kalau nyatanya saya juga buruk gitu kan. Iya betul. Lebih baik menilai dengan sendirinya, menilai dengan apa yang sudah dilihat, tapi ya jangan terlalu cepat menilai. Dan lebih baik mencari faktanya dulu sebelum memutuskan sesuatu. Asik. Itu kayaknya yang terakhir pesan buat mantan apa gimana Den? Itu yang kemarin Pak, yang kemarin baru selesai. Yang kemarin baru pergi. Ada di status saya kemarin Pak. Oke. Itu saya benar-benar sedih dari situ Pak. Saya benar-benar merasa kehilangan, benar-benar merasa kecewa. Cuma ya mungkin Tuhan mengingatkan kembali bahwa dia bukan yang terbaik. Dan jangan mengejar mati-matian apa yang tidak dibawa mati. Betul. Jangan mengejar mati-matian apa yang tidak bisa dibawa mati.
Betul Bang. Oke, Golden, ini masuk ke sesi terakhir. Gue mau ngasih 3 pertanyaan. Dengan gini anjir, gue belum belajar anjir. Cuma persiapan mau UAS. Gue mau ngasih 3 pertanyaan dan lo sebutin aja jawabannya yang langsung kepikiran gitu ya. Spontan. Oh boleh. Gorengan terfavorit? Tempe mendoan. Tempe mendoan gorengan kan? Iya, mendoan gorengan. Bukan bala-bala. Jangan, nanti kita jadi bala. Oke. Kopi saset favorit? Kopi saset favorit Good Day merah rasa apa tuh? Merah cappuccino berarti ya? Mochaccino. Ya, Mochaccino. Terus yang terakhir apa ya? Merek rokok terfavorit deh. Siapa tahu ada yang mau kasih giveaway rokok. Merek rokok terfavorit Gudang Garam Signature itu. Oke, terima kasih banyak Golden atas waktunya. Sudah mau berdiskusi dengan saya dan entah bergoblok-goblok ria bersama saya. Ada pesan buat calon pendengar saya atau penonton saya gitu? Tetap saksikan terus podcast Dika. Telepon jangan bosan dan jangan berpaling. Karena yang menurut saya yang positif juga. Walaupun terkadang pembicaranya kurang penting. Cuma ya tidak apa-apa. Ini hiburan buat kita masing-masing. Iya kan menghibur. Menghibur mah gak harus penting. Iya, karena kita hidup harus penuh tawa. Penuh canda. Jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu serius. Tidak serius, bahwa hidup kita tuh harus dibawa enjoy. Betul. Dan jangan dibuat rumit lah. Intinya begitu Pak. Cukup Pak, itu dari saya. Tidak ada panjang lebar nanti. Terima kasih Golden. Sama-sama.